Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Firmansyah dengan NIM 230306002 dari Prodi Peternakan kelas B, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagian eksternal dari ayam. Yang pertama yaitu caput atau kepala. Yang kedua adalah kolum atau leher. Yang ketiga ada trunkus atau badan. Yang keempat ada ekstremitas anterior atau sayap. Yang kelima ada ekstremitas posterior atau paha. Yang keenam ada kaudal atau ekor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bulu pada unggas. Yang pertama ada plumule. Yang kedua ada plumulae. Yang ketiga ada filoplume. Bulu plume terdapat pada sayap. Ini namanya kalamus yang melekat pada bulu pada unggas. Sedangkan yang ini namanya rachis yang berhubungan dengan kalamus. Bulu yang di samping kanan dan kiri ini namanya feksim. Sedangkan bulu plume berbentuk kecil, dan filoplume bentuknya seperti rambut-rambut kecil dan memiliki kalamus yang kecil. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari caput atau kepala. Yang pertama itu ada rostrum, mulut pada unggas yang terdiri atas maksila rahang atas dan mandibula rahang bawah. Kedua itu ada nares anterior atau lubang hidung. Yang ketiga itu ada sera atau jengger dan tulang kulit yang terletak pada rostrum maksila rahang atas. Yang keempat itu ada organ visus atau indera penglihatan. Indera penglihatan sepasang kanan dan kiri yang dilapisi oleh kulit yang berbulu. Yang kelima itu ada bulbus oculi atau bola mata, biasa berwarna kuning atau jingga. Yang keenam itu ada kolum atau leher yang berbentuk panjang dan fleksibel. Yang ketujuh itu ada vakuum oris yang menghubungkan rongga-rongga mulut dengan hidung, terletak pada bagian tengah-tengah kolum. Selanjutnya ada serviks atau leher. Serviks ini yang menghubungkan antara caput dan juga trunkus atau badan. Trunkus ini ditutupi oleh bulu. Bulu pada unggas terdiri ada 5 bagian. Yang pertama itu ada retrices, yaitu bulu yang meliputi seluruh badan. Lalu ada retrices, bulu yang menyelimuti bagian ekor. Lalu ada remiges atau bulu yang menyelimuti bagian sayap. Lalu ada paraterum atau bulu yang menyelimuti bagian bahu pada unggas. Selanjutnya lalu ada alaspuria, yaitu bulu-bulu halus yang terdapat pada bagian dalam sayap pada unggas. Bagian selanjutnya itu yaitu ekstremitas anterior. Ekstremitas anterior ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada humerus, radius, guna, oscar carpalida, carpometatarpus, dan yang terakhir itu ada digiti. Bagian selanjutnya yaitu bagian ekstremitas posterior. Bagian ekstremitas posterior terdiri dari 6, yaitu femur, bagian tulang paha. Lalu yang kedua itu ada patella atau tulang liput kecil. Lalu ada tibiotarsus, lalu ada fibula,
Lalu ada tarsometatarsus atau bagian bawah kaki yang menonjol. Lalu ada palages, jari-jari pada unggas. Sistem digestoria pada ayam dimulai dari rostrum atau paruh. Yang kedua itu ada isopagus, merupakan saluran lewatnya makanan setelah masuk melalui rostrum. Pada esofagus, gerakan peristaltik yang berfungsi untuk mendorong makanan masuk ke dalam organ pencernaan selanjutnya. Yang ketiga itu ada indues atau crop atau tembolok, merupakan organ bentuk seperti kantung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Sementara pada crop, makanan dilunakkan dengan getah yang dihasilkan oleh crop. Yang keempat itu ada proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara enzimatik. Yang kelima itu ada ventriculus gizzard atau ampela, tempat berlangsungnya pencernaan makanan secara mekanik dengan batuan kecil atau git yang masuk ke dalam ventriculus pada saat ayam makan. Yang keenam itu ada intestinum tenue, terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, duodenum, ileum. Mukosa halus berfungsi untuk menggerakkan makanan dan menghaluskan permukaan untuk menyerap sari-sari makanan oleh sili-sili pada dinding usus. Pada intestinum tenue juga terjadi pencernaan secara enzimatik. Yang ketujuh itu ada ceca, tempat terjadinya pencernaan makanan karbohidrat, protein, dan absorpsi air. Intestinum tenue mengelola sisa-sisa makanan yang terjadi feses. Restum berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan. Depan itu ada kloaka, merupakan organ pencernaan akhir yang berfungsi untuk jalan keluarnya feses. Selanjutnya saya akan membahas sistem pencernaan tambahan. Pertama itu ada hati. Hati terletak di antara zat dalam tubuh yang memiliki warna kemerahan dan terdiri dari 2 lobus, yaitu lobus dexter yang kanan yang besar dan sinister yang kecil bagian kiri yang kecil. Hati memiliki fungsi utama dalam pencernaan dan absorpsi, yaitu memproduksi empedu. Selain itu, hati juga membantu detoksifikasi racun pada tubuh. Yang kedua itu ada pankreas. Pankreas terletak pada lipatan duodenum. Pankreas mensekresikan cairan pankreas dan ke duodenum melalui ductus pancreatitis dan menghasilkan enzim yang digesti karbohidrat, protein, dan lemak. Pankreas berfungsi sebagai kelenjar endokrin dan insokrin. Yang ketiga itu ada vesika vilea atau kantung empedu. Fungsi empedu yang ini mempercepat pekerjaan amilase. Pankreas membutuhkan bantuan penyerapan lemak, membantu menyerap vitamin dan larutan dalam lemak. Sistem pernapasan pada unggas. Yang pertama itu ada nares atau organ pernapasan unggas yang pertama, atau yang disebut juga dengan lubang hidung. Lubang hidung pada ayam digunakan untuk mengambil udara agar unggas bisa bernapas dengan baik. Yang kedua itu ada glotis dan laring. Posisinya ada di pangkal trakea bagian atas. Glotis dan laring mempunyai perbedaan, yaitu laring itu adalah pangkal dari trakea bagian atas, sedangkan glotis itu adalah celah masuknya udara ke dalam trakea. Yang ketiga itu ada trakea. Trakea merupakan organ pernapasan yang berbentuk pipa yang terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Trakea ini berfungsi untuk mencegah terjadinya koplase pada saat ayam bernapas. Yang keempat itu ada bronkus. Bronkus ada bercabang, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri, di mana nanti bronkus ini akan berhubungan dengan alveolus yang terdiri dari pulo atau paru-paru. Di pulo terjadi pertukaran gas. Yang kelima itu ada pulmo paru-paru. Pulmo yang
bisa dikenal dengan paru-paru. Ini berjumlah sepasang. Fungsi pulmo atau paru-paru adalah sebagai tempat sirkulasi atau penggantian oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum, yaitu ada cerebellum atau otak besar yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sadar bagi Galus domestica. Selanjutnya ada cerebellum atau otak kecil untuk mengatur keseimbangan tubuh. Yang ketiga itu ada medulla oblongata atau batang otak sebagai pengatur aktivitas tubuh bagian dalam seperti aliran darah.